Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sofia dari SDN Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Saya Sylvia Farida dari SDN Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Saya Nikmatul Iza dari TK Dharma Wanita Persatuan Satu Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Dengan Ibu Fasilitator Naharin Roisatul Umma akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Ya, bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan coaching dengan dimana Bu Silvi sebagai grupnya. Ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, saya menginformasikan beberapa kompetensi yang kita masukkan dalam rubrik penilaian. Di antaranya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua kompetensi dan juga indikatornya. Bu Silvi, saya dalam penilaian kegiatan coaching ini akan mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum, dan kemudian juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya, dan juga bagaimana kunci nanti dapat merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan juga nanti apakah coachingnya ini sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraannya, terus itu proses kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama Ibu ya, potensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran penuh. Selain itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus yang kedua, kompetensi apa yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu nanti gali dari coachingnya? Yang ingin saya gali dari coachingnya nanti tentunya saya harus mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahannya dan juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Kalau begitu silakan Bu Silvi melakukan coaching. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Nikma. Waalaikumsalam Bu Silvi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Silvi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Nikma, saya lihat sepertinya Bu Nikma ini kurang semangat. Apakah ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya, ada yang mengganggu pikiran saya Bu Silvi. Kalau boleh saya minta waktu Bu Silvi sebentar untuk saya menceritakan permasalahan saya yang mengganggu di pikiran saya. Oke. Nah, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, saya harap saya menemukan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah saya Bu Silvi. Wah, memangnya ada masalah apa nih Bu Nikma? Ini Bu Silvi, di sekolah saya itu kegiatan pagi ada sholat duha bersama. Nah, terus anak kelas A menurut saya itu masih banyak yang tidak mau melaksanakan sholat duha bersama tadi. Kira-kira apa penyebabnya ya Bu Nikma? Ya, kalau menurut mereka itu kalau saya ajak untuk sholat duha bersama itu anak-anak merasa capek. Alasan mereka itu capek Bu Guru, itu Bu Silvi. Memangnya berapa presentasi anak yang tidak mau sholat duha? Yang tidak mau sholat duha itu ada sekitar 65%. Wah, banyak sekali ya Bu Nikma. Harapan Bu Nikma nih, berapa persen anak yang mau
sholat duha? Ya, kalau harapan saya itu semuanya Bu Silvi 100% itu harus mau sholat duha bersama di pagi hari. Solusi apa yang sudah Bu Nikma berikan? Ya, selain saya mendampingi anak-anak sholat duha bersama, saya juga akan memberikan reward berupa stiker untuk anak yang mau melaksanakan sholat duha bersama. Apa ada gangguan atau kendala dalam melaksanakan solusi yang Ibu Nikma berikan? Ya, saya pikir tidak ada kendala karena anak-anak itu pasti senang kalau saya kasih reward berupa stiker tadi. Apakah ada alasan lain Bu Nikma anak-anak itu tidak mau sholat duha? Ya, alasan anak-anak tidak mau sholat duha itu karena tidak membawa mukena. Jadi anak-anak tidak mau, saya tidak bawa mukena Bu, jadi tidak mau sholat. Kalau anak-anak tidak membawa mukena, apa yang dilakukan oleh Bu Nikma? Ya, saya biasanya itu mengambil mukena milik sekolah Bu untuk saya pinjamkan kepada anak yang tidak bawa mukena tersebut. Untuk melaksanakan solusi tersebut nih Bu Nikma, apakah Bu Nikma itu melaksanakan sendiri atau minta bantuan oleh pihak lain? Ya, tentunya saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan semua guru yang ada di sekolah saya Bu Silvi. Koordinasi dan kolaborasi itu bagaimana maksudnya Bu Nikma? Ya, saya akan itu tadi biar apa yang kita laksanakan, apa yang kita terapkan untuk anak yang tidak mau sholat duha itu biar sama, maka saya akan memberitahu kepala sekolah dan juga guru lainnya supaya dipinjami mukena milik sekolah untuk anak yang tidak membawa mukena tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi atau rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Apa ada masalah lain yang perlu dibicarakan dengan saya Bu Nikma? Tidak, sudah cukup Bu Silvi. Bagaimana perasaan Bu Nikma hari ini? Perasaan saya senang, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya tadi, anak-anak tidak mau sholat duha. Terima kasih Bu Silvi telah membantu saya. Sama-sama Bu Nikma. Alhamdulillah Bu Silvi tadi kucingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sebelum Bu Silvi melakukan kucing sempat menanyakan beberapa hal, yaitu tentang indikatornya, terus tentang kompetensinya. Itu tadi sudah saya lihat itu sudah tercapai semuanya dan sudah dilakukan secara penuh oleh Bu Silvi. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya mengidentifikasi dengan cara bagaimana coaching itu menyampaikan informasi-informasi yang terkait atas permasalahannya. Kemudian saya meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Ya. Iya Bu, semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lainnya Bu dengan berbagai pengalaman lagi ya. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik. Alhamdulillah Bu Nikma. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon pertanyaan dari Bu Nikma yang diberikan.
Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nikma adalah potensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, Bu Silvi. Coaching kali ini saya akan mengembangkan potensi yang pertama itu kehadiran penuh atau prinsip, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan kedua, Bu Nikma, kompetensi mana yang ingin Ibu Nikma kembangkan secara spesifik? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif agar saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian terakhir nih, indikator yang bagaimana yang ingin dilakukan oleh Bu Nikma dalam proses coaching kali ini? Ya, Bu Silvi, indikator yang ingin saya lakukan yaitu coaching menemukan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, demikian dulu ya Bu Nikma. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya pada coaching. Ya, terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum Bu Nikma. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ada apa ya? Kok sepertinya tergesa-gesa dan bingung? Iya, Bu, saya itu mau sharing sama Bu Nikma. Apa ada waktu? Ya, kebetulan kelas saya waktunya mapel PAI sehingga jam kosong. Ada masalah apa ya Bu? Iya. Gini Bu, saya itu mau sharing terkait pembelajaran di kelas saya. Dalam pembelajaran itu terlihat kurang semangat sehingga nilainya dikatakan ada beberapa siswa itu di bawah KKTP. Terus itu padahal saya sudah maksimal dalam pembelajaran. Terus saya itu tidak fokus dan selalu bergurau gitu loh Bu. Kira-kira menurut Bu Ayu apa penyebab murid Ibu tadi tidak fokus dan nilainya selalu di bawah KKTP? Murid saya itu terlihat tidak fokus dan bosan belajar dan terkesan malas gitu loh. Terus saya tegur itu, tetapi ya seperti itu. Tetap saja ya. gitu ya. Menurut Ibu kira-kira anak-anak tertarik terhadap pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan atau tidak? Iya. Kalau saya lihat sih anak-anak itu enggak tertarik Bu. Jadi itu menurut saya itu pembelajaran saya itu yang saya sampaikan itu anak-anak tidak tertarik. Oh, jadi motivasinya anak-anak masih kurang gitu Bu ya? Iya. Biasanya Bu Wahyu mengajar memakai media apa Bu kalau saya boleh tahu? Medianya itu saya memakai media yang standar Bu Nikma. Ya. Saya itu mendownload modul ajar itu dari PMM dan di situ kan sudah ada medianya. Jadi saya ya menggunakan media yang sudah tersedia di situ. Iya. Bu Wahyu pernah memakai metode lain selain metode itu tadi? Saya pernah mencoba itu menggunakan media yang ada hubungannya dengan edukasi. Saya yakin Bu Wahyu mempunyai metode pembelajaran yang lebih menarik bagi anak didik Ibu. Ya, cara lain yang sudah saya terapkan yaitu tadi Bu Nikma, saya sudah memakai media elektronik dan juga saya selipkan ada edukasi gamenya. Ya. Ide yang bagus Bu. Video seperti apa yang akan Bu Wahyu gunakan sebagai media pembelajaran? Yang saya gunakan itu media yang bervariasi Bu. Ada yang saya itu menggunakan ada kuisis, ada wordboard, pokoknya itu yang ada game edukasinya. Bagus itu Bu. Ide Bu Wahyu akan membuat murid menjadi lebih senang untuk kegiatan belajarnya. Nah, dari yang Bu Wahyu ceritakan tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu telaah dan lakukan? Ya, saya mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar menggunakan berbagai media edukasi, karena kan kita tahu sekarang Bu ya, anak-anak itu kan kalau sama game atau sama zaman sekarang itu kan game itu sudah menjadi konsumsinya setiap harinya gitu. Jadi nanti saya akan masukkan game-game edukasi dalam pembelajaran saya. Bagus
Bagus sekali Bu Wahyu. Jadi sekarang Bu Wahyu sudah dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri ya. Iya. Kira-kira komitmen apa yang Bu Wahyu akan lakukan selanjutnya? Mulai sekarang saya akan menyiapkan video-video pembelajaran yang diselingi dengan game-game edukasi. Ya, oke Dan Bu. juga saya akan memodifikasi pembelajaran saya tidak hanya di dalam kelas saja Bu Rima, tapi Iya. saya itu rencananya saya akan menerapkan pembelajaran di luar kelas. Apa yang akan membantu Bu Wahyu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Iya, kebetulan di sekolah saya itu Bu Rima ada operator yang saya katakan cukup handal dan juga rekan kerja saya yang cukup handal IT. Kalau dari media-media pembelajaran online dan game edukasinya, saya akan meminta bantuan dari beliau-beliaunya. Bagus Bu, mungkin nanti bisa sharing lagi dan berkolaborasi dengan saya lain waktu ya Bu Wahyu. Iya, iya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Wahyu? Perasaan saya sekarang itu sangat lega Bu Rima, karena saya sudah sharing dengan Bu Rima dan saya juga bisa mendapatkan mendapatkan solusi tentang permasalahan saya sendiri. Ya, alhamdulillah saya senang mendengarnya karena Bu Wahyu sudah dapat memecahkan masalahnya sendiri. Iya. Terima kasih Bu Rima atas waktu dan kerjasamanya. Iya, sama-sama Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nikma, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu, Ya. dan indikatornya sudah Ibu lakukan. Ya, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching sesuai alur tirta tadi Bu. Saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada kunci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya meminta kunci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Ya Bu, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu dengan berbagai pengalaman lagi. Ya Bu, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dengan berbagai pengalaman. Saya cukupkan sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Rima. Apa kabar hari ini Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Wahyu, hari ini saya akan menjadi observer pengamat Bu Wahyu untuk melakukan coaching nanti. Ya, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang coaching, yaitu harus menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan LMS, yaitu menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Bu Wahyu harus menerapkan alur tirta pada waktu coaching nanti. Apakah Bu Wahyu sudah tahu potensi apa saja dalam melakukan coaching nanti? Ya, potensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nantinya yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Apa ada kompetensi spesifik yang akan dicapai Bu Wahyu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Wahyu, bagus sekali. Indikator yang ingin dicapai Bu Wahyu dalam coaching nanti apa? Indikator dalam kunci yang saya kembangkan nanti sebisanya saya menemukan dari kunci saya yaitu solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Ya, bagus sekali Bu Wahyu. Silakan Bu Wahyu melaksanakan coaching, saya akan mengamati. Ya, Itu saja. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, sama-sama Bu Nima. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu Silvi? Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Wahyu. Meskipun saya sedikit pusing karena
ada sedikit masalah. Wah, masalah apa ini ya? Apa yang bisa saya bantu? Apakah ada waktu Ibu Wahyu? Kebetulan saya hari ini jam kosong, tadi waktunya PJK. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya. Mungkin dari setelah berbincang dengan Bu Wahyu, saya bisa menemukan gambaran bagaimana cara saya bisa menyelesaikan masalah saya. Memangnya ada masalah apa? Ini Bu Wahyu, ada salah satu siswa saya yang kurang semangat untuk belajar, bahkan tugas-tugasnya pun tidak diselesaikan. Oh iya, baik Bu Silvi. Tadi Bu Silvi bilang ada satu siswa yang kurang semangat dan tidak mengerjakan tugas. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan alasan mengapa dia tidak suka dengan pelajaran. Oh ya, kalau dari pengamatan yang Bu Silvi lakukan tadi, mengapa dia itu terkesan tidak suka dengan pelajarannya? Setelah saya bertanya dan menurut pengamatan saya, ternyata anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran matematika karena menurut dia itu dia banyak berhitung. Ya. Dari kondisi yang tadi Bu Silvi sebutkan tadi, kira-kira itu apa kondisi ideal Bu Silvi yang Ibu harapkan? Saya tentu saja mengharapkan anak tersebut itu seperti anak-anak yang lainnya yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya. Kalau begitu, apa ada yang dilakukan Bu Silvi untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Berdasarkan evaluasi yang saya lakukan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak-anak itu kurang semangat untuk belajar. Jadi saya harus menggunakan metode yang memenuhi kebutuhan siswa seperti melakukan speaking dan juga menggunakan media yang menarik agar siswa tersebut semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Apa metode pembelajaran yang sudah Ibu terapkan tadi itu berhasil apa belum? Ada Bu, jadi metode pembelajaran yang saya lakukan seperti bermain peran pada satuan berat. Jadi anak-anak itu ada yang sebagai penjual dan pembeli, ada penjual beras, penjual kacang hijau, dan juga ada yang beras ketan. Oh iya, luar biasa sekali metodenya Bu Silvi yang sudah diterapkan tadi. Kalau begitu dari rating 1 sampai 10 itu menurut Bu Silvi itu seberapa besar metode tersebut dapat menarik perhatian siswanya? Dari angka 1 sampai 10 menurut saya angka 8 sampai angka 9. Oh iya. Kalau begitu, apa yang Bu Silvi akan lakukan untuk langkah-langkahnya? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga mengupdate segala informasi terkait pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Iya. Siapa yang akan membantu Bu Silvi untuk menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Tentunya ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Iya. Kira-kira Bu, berapa lama Bu Silvi untuk melakukan rencananya tadi? Saya kira tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama. Iya. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Bu Silvi itu berjalan dengan baik? Saya akan terus konsisten dan juga terus belajar dengan mengupdate segala informasi terkait pembelajaran dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat agar kehadiran saya itu selalu dinantikan oleh siswa-siswa saya. Baiklah Bu Silvi ya, semoga rencana tersebut itu bisa lancar. Nah, setelah tadi perbincangan tadi, bagaimana perasaannya Bu Silvi sekarang? Masya Allah, perasaan saya menjadi lega dan juga senang. Saya merasa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi. Ya, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu Wahyu dan saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya,
Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Silvi tadi. Semoga kita bisa saling berbagi dan sampai jumpa dengan Bu Silvi tadi. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Wahyu sudah melaksanakan coaching tadi ya. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching saya sudah sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu. Dan indikatornya sudah Ibu lakukan dengan baik. Ya, alhamdulillah saya tadi sudah menyelesaikan proses coachingnya dengan alur kitab 5. Saya menanyakan tujuan sebelum saya melakukan pertanyaan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada kunci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga meminta kunci untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil seperti itu. Ya, baik Bu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Bu Ayu dengan berbagai pengalaman lagi. Saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek kucing. Semoga bermanfaat Dan juga menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.